Putri-putri sengsara Yesus Kristus dan Maria Bunda berdukacita. Salib adalah pakaian selubung yang pasti dari kemuliaan abadi. Pada tahun 1846, di wilayah Trastevere, Roma, Italia, lahir seorang Diego Salvatore Alberici Lubrani, putra dari pasangan Antonio dan Anna. Dalam keluarga ia belajar mencintai Tuhan sedemikian rupa sehingga pada usia 17 tahun ia merasakan keinginan yang kuat untuk menanggapi panggilan Tuhan dan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dengan mengikrarkan kaul religius dalam kongregasi Pasionis. Sepanjang hidupnya ia berkomitmen menghidupi dan mempromosikan kenangan akan sengsara, kematian dan kebangkitan Yesus, mengikuti teladan Santo Paulus dari Salib, pendiri kongregasi Pasionis, yang pertama kali menerima karisma ini dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Pada usia 23 tahun, pada tanggal 18 September tahun 1869, Pastor Diego ditahbiskan menjadi imam. Pastor Diego adalah seorang misionaris yang tak kenal lelah. Pada tahun 1880 dia dikirim ke Meksiko. Di sana dia menjumpai realitas di mana masyarakat hidup dalam kemiskinan karena konflik ideologis sosial dan politik. Bagi Diego dengan realitas tersebut merupakan kesempatan untuk menemukan rupa Yesus yang disalibkan dan untuk memberikan dirinya sepenuhnya untuk melayani umat beriman. Menanamkan di dalam diri mereka cinta istimewa kepada sengsara Kristus, yang pada awalnya bersama dengan Venerabilis Madre Dolores Medina Zepeda mendirikan kongregasi putri-putri sengsara Yesus Kristus dan Maria berdukacita. Dolores Medina lahir pada tanggal 3 April tahun 1860 di ibu kota Meksiko, putri dari Jose Miguel dan Guadalupe. Pada usia 13 tahun ia menerima tugas sebagai guru, dan mulai memberikan pelajaran dan katekese kepada para pekerja di areal pertanian ayahnya. Dolores tumbuh dengan kepekaan yang tinggi terhadap kebutuhan orang lain, di antara kekurangan, tantangan hidup dan peristiwa pada masanya tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Pada tanggal 12 Desember tahun 1888, Dolores bergabung dengan kelompok putri-putri Maria. Pastor Diego Alberici sudah menjadi bapa pengakuan bagi beberapa anggota kelompok tersebut. Begitulah cara keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Dolores mempercayakan pengakuannya secara khusus kepada Pastor Diego dan berbicara kepadanya tentang keinginannya untuk membantu para remaja putri menemukan dalam diri mereka kerinduan kepada Tuhan. Dengan demikian, sebagai pembimbing rohani yang baik membantunya memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sebagai seorang perempuan yang berani dan teguh, di bawah arahan spiritual Pastor Diego, Dolores mendirikan sekolah Circolo Católico pada tahun 1892 untuk membantu para wanita muda dalam pembinaan kehidupan iman Kristiani, spiritual, dan kemanusiaan. Para wanita muda lainnya hadir membantunya. Dolores berbagi dengan mereka perasaan dan pemikiran yang sama, serta kepedulian di bidang lainnya terhadap karya hidup Pasionis. Setelah mendirikan sekolah dan mendedikasikan diri untuk pendidikan kaum wanita, didorong oleh rahmat Tuhan dan keinginan untuk menanggapi panggilan, dan untuk mengabdikan hidup mereka sebagai pewarta salib, maka pada tanggal 2 Februari tahun 1896, Dolores dan teman-temannya menerima jubah Pasionis dan mengikrarkan profesi pertama mereka.
Dengan demikian, lahirlah kongregasi Pasionis baru di dalam gereja. Pastor Diego wafat pada tanggal 22 Juli tahun 1904 di Rocca di Papa, Italia. Venerabilis Madre Dolores Medina wafat pada tanggal 16 Desember tahun 1925. Ditetapkan sebagai Venerabilis oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 3 Juli tahun 1998. Saat ini kongregasi kami hadir di 3 benua, Amerika, Meksiko, Kuba, Salvador, Amerika Serikat, Honduras, Guatemala, Republik Dominika, Puerto Rico, Venezuela dan Peru, Eropa, Spanyol dan Italia, Afrika, Republik Demokratik Kongo dan Tanzania. Untuk mewartakan karisma dan menjadi pewarta salib. Kami memiliki karya di bidang kerasulan di sekolah-sekolah, karya misi, di seminari-seminari, di rumah retret dan saat ini di Tanzania, kami berkarya di beberapa rumah sakit. Seturut teladan para pendiri, kami ingin menanggapi kebutuhan dunia saat ini dan pergi kemana Tuhan mengutus kami, percaya pada firman-Nya, menjadi penjala manusia, dan membantu setiap orang untuk menemukan bahwa sengsara Kristus adalah karya terbesar dari kasih Tuhan. Adapun tahapan pembinaan dalam kongregasi sebagai berikut: pembinaan aspiran. Diawali dengan menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kongregasi, dengan pendampingan para calon yang ingin mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Pembinaan postulan dimulai dari hidup berkomunitas dalam kongregasi, menjalani pengalaman pembinaan rohani dan apostolik. Pembinaan novisiat, waktu terbaik untuk mengenal dan memperdalam spiritualitas dan pengetahuan karisma pasionis. Profesi pertama dan memulai pembinaan sebagai juniorat. Memulai hidup religius dalam komunitas kerasulan aktif dan pembinaan di bidang akademis. Masa mayor juniorat, persiapan untuk memberikan jawaban pasti atas kepenuhan cinta bagi hidup bakti pasionis.